ya kan ya, namanya apa, heart rate-nya atau QRS rate-nya berapa, aksesnya bagaimana, gelombang P, per interval ya, gelombang QRS-nya, segmen ST, gelombang T, dan gelombang O sampai titik interval. Jadi tetap nanti ketika OSC, kalian ketika disuruh interpretasi EKG ya jabarkan sesuai dengan kaidah pembacaan EKG yang benar. Jadi di sini karena tampaknya kemarin juga pas CSL kayaknya banyak EKG-nya, jadi kalau misalkan kalian jabarkan satu-satu nggak akan keburu. Jadi tinggal kesimpulan sama alasannya apa, ya. Oke, silakan di share screen aja yang kardiopatologisnya itu bergantian baca. Oke, silakan. Siapa ini? Saya izin dok untuk EKG pertama ini kita lihat dari iramanya. Iramanya itu sinus karena setiap gelombang P diikuti oleh kompleks CRS. Terus untuk heart rate iramanya sinus. Terus untuk eh, heart rate-nya itu 85 kali per menit. Heart rate-nya normal. Terus aksisnya normal aksis. eh, Terus morfologi gelombang P-nya normal di seluruh lead. Kompleks QRS-nya terus interval PR-nya normal dan konstan di seluruh lead. Terus untuk EKG yang kedua, ini iramanya sinus, terus dia takikardi karena gelombangnya cepat.
Gelombang P-nya seperti membentuk gambaran penuh kota di lead yang kedua. Heart rate-nya ini 150 kali per menit. Terus next, ini iramanya juga sinus, tapi dia bradikardi, heart rate-nya itu lambat, jarak antara QRS1 ke QRS2 di lead 2-nya itu jauh. Ini heart rate-nya 35 kali per menit. Next, kalau yang ini iramanya sinus juga, tapi dia aritmia, heart rate-nya, jarak P ke P-nya itu berbeda-beda, tapi morfologi gelombang P-nya normal. Oke, ya coba balik dulu ke yang sebelum ini. Sebelum ini. Oke. Ini apa ini? Tadi siapa yang jawab? Saya dok, Oke, ya kenapa? Ini disebut apa tadi? sinus takikardi dok, Oke, karena karena dia iramanya sinus karena gelombang P-nya tetap diikuti QRS, tapi jarak antara P ke P-nya itu deket dok, jadi dia takikardi. Jarak kapan QRS disebut ya, gelombang sinus? kalau gelombang P diikuti kompleks QRS dok. Semua yang gelombang P diikuti kompleks QRS pasti sinus. Gimana? Apakah semua gelombang P yang diikuti gelombang QRS itu pasti sinus? Ya, siapa yang mau jawab? Bolehlah yang lain jawab. Izin dok, mungkin nggak selalu sinus dok. Ya, lalu yang sinus yang bagaimana? Yang morfologi gelombang P-nya tidak mengalami kelainan dok. Ya, gimana yang nggak alami kelainan itu gimana maksudnya? Lihat yang lain yang mau bisa bantu. Izin menambahkan dokter, mungkin kalau untuk yang P-nya normal, dia 1:1 antara lebar dan tingginya, sama dia biasanya nggak lebih dari 2,5 kotak dokter. Oke, apalagi? Ada clue yang paling penting apa? Apa yang paling penting clue? Lihat di mana? Ayo, gimana? Oke ya, baca lagi ya. Itu udah Selasa udah. Kapan OSCE-nya? Hari minggu depan ya? Iya Iya dok, dokter. benar. Ya, baca lagi ciri-ciri gelombang sinus itu apa. Jadi nggak semua, jangan seenaknya bilang gelombang P diikuti QRS itu gelombang sinus, salah nanti ya. Nanti ya memang sih gelombang P sinus itu memang biasanya gelombang P diikuti gelombang QRS. Tapi tidak semua tuh gelombang P yang diikuti QRS itu adalah gelombang sinus. Kamu harus perhatikan morfologi gelombang P di lead 2 dan lead P1. Lead 2-nya harus positif. Mesti positif itu ya ke atas nonjolnya gelombang P-nya di lead
ekstremitas yang lead 2. Kemudian di lead V1-nya juga harus positif atau terkadang bisa bifasik di V1-nya. Jadi itu ya. Jadi jangan eh, ya gelombang P diikuti QRS itu pasti gelombang sinus. Belum tentu ya, belum tentu. Ditambah tadi yang teman-teman Maureen sampaikan ya. Paham ya? Oke. Kemudian Ria, kenapa disebut takikardi? Karena apa? Syarat takikardi itu berapa? Coba tadi Ria ya, Ria Datil ya. Ya, Dok. Kalau heart rate-nya lebih dari 100, Dok. Oke. Ada lagi yang mau berpendapat heart rate berapa? Ya. Jadi jangan terkecoh ya. Jadi heart rate itu bukan heart rate-nya lebih dari 100, ingat. Tapi kardi itu bukan heart rate lebih dari 100, tapi heart rate lebih dari 99. Artinya, heart rate 100 kali per menit itu sudah termasuk takikardi. Oke ya. Jadi 100 kali per menit itu udah takikardi. Jadi kalau misalkan ya heart rate-nya 100, takikardi bukan ya takikardi itu berarti ya. Batasannya adalah cut off-nya adalah 99. Oke, lanjut EKG selanjutnya. Bukan yang ini tadi. Nah, ini apa? Tadi siapa yang baca ini? Saya, Dok. Ya, apa? Sinus bradikardi, Dok. Oke, sinusnya betul ya. Ingat ya, jangan pernah lupa sinus. Jadi ketika baca suatu EKG, lihat dulu ini iramanya apa. Itu yang paling penting. Iramanya apa? Iramanya sinus kah? Iramanya atrial kah? Iramanya ventrikular kah? Ya, jadi lihat iramanya. Kenapa bradikardi? Berapa ini heart rate-nya kira-kira? Hmm, Bagaimana cara membaca heart rate, memperkirakan heart rate dari gambar EKG? Gimana caranya? Kalau gelombang sinus atau reguler ini ya sih, jarak R ke R-nya reguler. Kalau R ke R-nya reguler, eh, dihitung kotak besarnya, terus 300 dibagi jumlah kotak besarnya. Jadi berapa ini? Ini sekitar 35 kali. Oke, ya udah, yuk lanjut. Oke, ini siapa yang baca? Masih saya, Dok. Gue lah, lihat semua yang baca. Ya, apa ya udah, apa ini? Ini juga irama sinus, Dok. Terus apa ini nama? Jadi kalau kayak gini sinusnya gimana? Aritmia, Kenapa sinus aritmia? karena jarak QRS 1 ke QRS 2, QRS selanjutnya itu beda-beda, Dok. Apalagi? Terus jarak P ke P-nya juga bervariasi, Dok. Jadi yang kalau QRS-nya beda-beda dan P-nya juga beda-beda itu sinus aritmia gitu. Coba yang lain temennya ada yang bisa bantu. Kenapa ini disebut sinus aritmia? Nggak asalnya siapa? Oh ya, Karin, Karin, gimana Karin? Kenapa sinus aritmia?
Atau yang lain deh, siapa boleh? Saya mau izin coba jawab, Dok. Ya, silakan, Maudin. Mungkin dia aritmia karena urutan iramanya tuh bervariasi, Dok. Jadi ada yang dia reguler eh, berapa ini 4 kotak, tapi ada yang reguler dia yang mengalami perpanjangan, Dok. Tapi tetap eh, yang berdekatan ini kayak tetap reguler gitu, Dok. Oke, ya. Jadi, alasannya adalah kenapa ini disebut sinus aritmia. Yang pertama, iya tetap semuanya berawal dari irama. Iramanya apa? Iramanya sinus. Lihat dari mana? Lihat dari gelombang P. P di mana? Ya, lihatlah gelombang P yang ada di lit 2 dan lit S1. Jadi syaratnya apa? Terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi berarti itu gelombang sinus. Ya, kemudian kamu lihat tadi kan kata Ria eh, irama sinus itu gelombang P-nya yang sinus, P sinusnya harus diikuti QRS. Ini di P sinusnya diikuti QRS, nggak diikuti QRS. Lalu kalau begitu, kenapa disebut aritmia? Ya, betul tadi kata Maureen, karena dia bervariasi. Kenapa bisa bervariasi gini, Maureen? Ada yang pendek-pendek, ada yang panjang-panjang. Mungkin ada yang ini, Dok, waktu dia inspirasi, tapi ada yang waktu dia ekspirasi pas EKG. Oke, yang waktu dempet-dempet, waktu dia inspirasi apa waktu ekspirasi? Kayaknya inspirasi, Dok. Karena, Karena eh, apa kontraksi jantungnya lebih cepat harusnya. ya, jawabannya karena inspirasi, tapi alasannya kurang tepat ya. Jadi, ini adalah sinus aritmia. Sinus aritmia ini biasanya terjadi pada sumuran-sumuran kalian nih, ya, remaja-remaja ya, usia remaja, 20 tahunan gitu ya. Ini terjadi biasanya terjadi. Jadi kalau kalian di EKG terus EKG kalian kayak gini jangan kaget ya. Itu ya normal-normal aja, nggak usah khawatir ya. Apalagi mungkin orangnya misalnya jarang olahraga gitu ya. Jadi ada variasi yang akan terjadi ketika inspirasi dan ekspirasi ya. Ketika tarik nafas, buang nafas akan terjadi nih seperti ini. Jadi gimana tuh? Jadi pas inspirasi memang dia lebih takikardi ya dibandingkan saat ekspirasi. Ketika inspirasi eh, di leher kita ada namanya baroreseptor ya. Baroreseptor ini ada tonus vagal di sana. Ketika inspirasi tonus vagalnya tidak teraktivasi sehingga dia lebih takikardi. Tapi ketika ekspirasi tonus vagalnya itu akan teraktivasi. Tonus vagal itu atau nervus 10 itu ketika teraktivasi maka saraf parasimpatisnya akan teraktivasi. Kita tahu efek dari saraf parasimpatis adalah heart rate akan menurun. Ketika saraf parasimpatis itu lebih dominan, maka heart rate-nya akan menurun. Tapi sebaliknya kan, kalau misalnya saraf simpatisnya yang teraktivasi lebih dominan, maka heart rate-nya akan ya. Jadi itu ya alasannya ya. Walaupun nanti nggak akan pas OC mah nggak akan ditanya detail. Oh ini siapa sinus aritmia apa alasannya nggak mungkin ya. Tapi kalian harus tahu bahwa kondisi ini adalah kondisi yang normal-normal aja. Jadi begitu nanti ada saudara mau nanya atau ada pasien mau nanya dok ini normal ya normal ya. Oke, yuk lanjut. Oke, siapa yang mau baca? Silakan. Izin jawab, Dok. Salah ya, salah nggak apa-apa ya. Mau belajar. Baik, untuk Ya, yang ini itu adalah SVT supraventricular tachycardia karena kita lihat dari lead 2 dan di lead lainnya itu tidak tampak gelombang P. Terus QRS-nya juga sempit. Kalau dilihat juga jarak RKR-nya, heart rate-nya itu sekitar 2 kotak besar, itu 190 kali per menit, Dok. oke. EKG ini boleh kalian sebut sebagai SPT. Bahasa gampangnya takikardi, nggak ada gelombang P-nya memang SPT. Ya, SPT itu adalah suatu kelompok besar dari kelainan takikardi ya, kelainan aritmia yang takikardi, yang QRS-nya sempit-sempit. Ya, SPT itu satu kelompok besar. Tapi sebetulnya
kalau kalian baca lebih detail, ini bisa ada yang lain-lain. Makanya nanti kan setelah ini akan ada variasi-variasi lain ya, misalkan kayak vokal atrial takikardi, terus eh, namanya ya, yang seingat saya cuma ada vokal atrial takikardi sama MAT ya, multivokal. Tapi pada dasarnya nanti kalian kalau ada takikardi seperti ini, boleh kalian sebut sebagai SPT ya, walaupun SPT itu nanti ada APNRT, ada APRT, ada AT ya, ada MAT dan lain-lain. Mungkin kuliah di Dokter Darwis udah sempat disinggung tuh yang kayak gini. Jadi ketika ketemu EKG seperti ini, nggak ada gelombang P-nya, boleh kalian sebut SPT. Atau nanti misalnya kalian ketemu EKG seperti ini, tapi kok gelombang P-nya ada di belakang QRS, jadi dia retrograde. Gelombang P-nya retrograde, ada di justru munculnya di belakang QRS atau terbenam di dalam gelombang QRS-nya, makanya jadi nggak kelihatan. Itu kalau bisa kalian sebut dengan SPT. Nanti penjabaran detailnya bisa jadi macam-macam. Tapi nggak apa-apa. Kalian itu nice to know saja. Yang penting kalian tahu ini adalah SPT. Sebetulnya ini bukan benar-benar gelombang P-nya nggak kelihatan ya. Coba di zoom, Maureen delete 2 maksimal deh. Di zoom. Oke ya. Ini ada gelombang yang eh, sebentar saya coba. Ini gelombang yang pertama, gelombang kedua, tiga. Nah, kalian lihat yang gelombang keempat ini ya. Kalian lihat yang gelombang keempat ini. Sebetulnya SPT itu, kenapa dia SPT? Karena gelombang P-nya dia bisa terbenam di dalam QRS ini. Ya. Atau ada di belakang QRS-nya. Itu juga disebut SPT ini. Kalian kalau lihat tonjolan kecil ini adalah gelombang P sebetulnya. Ya. Jadi inilah salah satu variasi-variasi SPT. Jadi nanti jangan kaget ya, kok ada tonjolan kecil di belakang QRS itu apa? Itu juga SPT. Gelombang P-nya retrograde. Ya. Oke, oke, lanjut. Siapa nih yang mau baca? Izin jawab dok. Ya. Kalau yang ini itu dia vokal atrial takikardi karena dia iramanya itu atrial. Terus kalau dilihat dari dili 2, dili 3 sama di AVF-nya itu kelihatan gelombang P-nya itu terbalik, abnormal. Itu tuh apa ya, bentuk gelombang P-nya itu sama gitu, satu bentuk. Makanya dinamakan vokal atrial takikardi. Untuk heart rate-nya Jadi, itu sekitar 2,5 kotak besar, jadi kayak kurang lebih 120 kali per menit itu. oke, ya. Jadi ingat, setiap kalian ketemu gelombang EKG, gambar EKG, yang awal kalian dilihat adalah iramanya. Iramanya apa? Ini sinus bukan? Bukan. Kenapa bukan sinus? Ya, jadi gitu dulu caranya. Ini sinus atau bukan? Gitu ya. Kalau bukan sinus, kenapa? Kenapa alasannya bukan sinus? Oh iya, nggak boleh bilang asinus-asinus ya. Dari kemarin tuh beberapa kelompok ada yang bilang saya asinus-asinus tuh siapa yang ngajarin? Ya, jangan ya. Jangan eh, dapat turunan dari senior-seniornya yang salah ya. Jadi itu nanti jadi salah berjamaah itu kayak gitu ya. Jadi nggak ada tuh istilah sinus ya, sinus sinus ya. Kalau bukan sinus cari tahu itu bukan sinusnya apa ya namanya ya. Apakah atrial, apakah ventrikular, tapi nggak boleh bilang irama asinus itu. Nggak ada tuh irama asinus itu. Oke, Kafnia. Jadi ini bukan sinusnya karena Karena P-nya itu tidak positif dok. di Dili 2, 3 sama AVF-nya.
Oke, ya, jadi dilihat dulu tuh iramanya apa, sinus atau bukan, bukan karena apa? Ya itu dok, lead gelombang P-nya di lead 2-nya dia inversi negatif dok gelombang P-nya, tapi dia reguler setiap gelombang P-nya diikuti KRS, tapi dia gelombang P-nya negatif di lead 2. Apakah itu sinus? Ya pasti bukan ya, karena gelombang sinus syaratnya kan bukan seperti itu. Lalu ini gelombang apa dong? Iramanya irama apa? Karena ada gelombang P-nya, tapi bukan sinus, selama dia ada gelombang P, maka iramanya disebut irama atrial. Ya, ada gelombang P, gelombang P itu, ya, waktu kalian belajar EKG nih, ya, gelombang P itu menggambarkan aktivitas dari atrium. Sehingga kalau ada bentukan gelombang P, entah itunya P-nya normal seperti P sinus atau P-nya berantakan atau P-nya itu berbentuk apapun, itu adalah aktivasi di area atrium. Sehingga ketika kamu melihat gelombang P, tapi P-nya tidak memenuhi syarat sebagai gelombang P sinus, maka tetap kamu bilang iramanya adalah irama atrial, karena itu pasti berasal dari atrium. Ya, oke. Terus tadi Agnia bilang ini adalah vokal atrial takikardi karena morfologi gelombang P-nya tidak berubah-ubah. Kemudian jarak dari R ke R-nya juga reguler, disebut vokal atrial takikardi. Ada juga orang yang menyebutnya ini atrial takikardi saja. Orang juga akan paham bahwa ini suatu vokal atrial takikardi. Jadi boleh kamu bilang ini vokal atrial takikardi atau kalian bilang ini atrial takikardi saja, itu juga cukup. Ya, jadi sebetulnya atrial takikardi dan vokal atrial takikardi itu sama. Oke ya, jadi ingat setiap kali baca EKG lihat iramanya apa dulu ya, karena itu akan menentukan ke belakang-belakang itu. Ya, kita tahu impuls listrik jantung itu jalur konduksinya kan pasti dari atrium dulu, entah itu jalur yang normal atau tidak normal, atrium dulu. Kalau atriumnya nggak bekerja, nanti ada irama penyelamatnya, entah itu dari junctional, entah itu dari ventricular. Oke ya, lanjut. Oke, apa nih? Silakan. Izin menjawab dok. Mm-mm. Kalau ini multivokal atrial takikardi dok. Karena kalau kita lihat dia iramanya dia atrial karena kita lihat di jilid 2 sama 3 lead AVF-nya itu dia bentuknya berbeda-beda. Jadi ada lebih dari satu bentuk. Makanya dia dinamakan multivokal multivokal atrial takikardi. Terus kemudian untuk heart rate-nya kita lihat dihitung dari lead 2 di tengah-tengahnya itu kita hitung 15 kotak besar. Itu didapat ada sekitar 1 2 3 4 5 6 kompleks GRS, nanti kita dikali 2. Ada sekitar 120 kali per menit dok. Oke ya, jadi dia iramanya apa? Sinus bukan? Bukan, karena tidak memenuhi kriteria gelombang P sinusnya. Lalu gelombang P-nya, oh ternyata berubah-ubah nih. Berubah-ubah, ada ya P-nya yang bentuknya seperti itu dan itu. Lalu jarak QRS-nya juga tidak reguler ya, irreguler, ya, bervariasi jaraknya. Itu disebabkan apa? Disebabkan ya karena sumber dari gelombang P-nya, sumber impuls di atriumnya, lokasinya beda-beda. Makanya disebutnya sebagai multivokal. Nah, kenapa dia bisa multivokal? Itu tadi, ya, karena gambaran morfologinya beda. Kenapa gambaran morfologinya beda? Karena sumbernya bisa beda-beda. Ada yang mungkin dari atrium kanan daerah lateral, ada yang mungkin dari atrium kanan daerah septum, ya, atau mungkin ada yang dari atrium kiri baru masuk ke avenol. Karena lokasinya yang berbeda-beda, maka jarak dari sumber listrik ke avenotnya juga berbeda-beda. Ada yang kalau yang dekat maka akan cepat terkonduksi menjadi KRS, tapi kalau yang jauh akan lama terkonduksi jadi mana. Jadi makanya beda-beda tuh, ya. Dan sumber-sumbernya akan masuknya beda-beda.
Terus takikardinya menghitung bagaimana? Ya, kalau tidak reguler, maka kalian harus lihat tuh selama 3 detik atau selama 6 detik. Kalau 3 detik dikali 20 jumlah kompleks QRS-nya, tapi kalau 6 detik kalian kali 10 jumlah kompleks QRS-nya. Oke, ya. Begitu. Yuk, lanjut. Oke, apa ini? Izin menjawab dok. Oke, Untuk EKG yang ini khas banget karena dia bentuknya kayak gerigi, berarti dia atrial flutter. Terus kalau kita lihat juga dia atrial flutternya itu 2:1 karena setiap 2 gelombang P itu diikuti QRS. Dia iramanya itu sama atrial, terus juga untuk heart rate-nya itu sekitar 2 kotak besar 150 kali per menit. oke. Apa syarat kamu bisa menentukan ini atrial flutter? Kamu harus lihat di mana. Izin dok untuk kita lihatnya tuh di lead 2, 3 sama AVF dok. Terus, di mana lagi? Terus kita pastikan di V1 dok. Oke, ya. Jadi, ketika kamu melihat gelombang seperti ini, ada yang bilang seperti gigi hiu, ada yang bilang seperti mata gergaji, yaitu sama saja ya. Jadi, ketika kamu lihat patternnya kayak gini, kamu harus pastikan. Memastikannya gimana? Kamu harus memastikan dari dua posisi yang berbeda. Pertama, posisi inferior atau posisi di lead ekstremitas. Yang kedua, kamu harus pastikan di lead prekordialnya, yaitu V1, V2-nya. Ya, kalau misalkan patternnya sama, bisa kamu bilang, oh iya ini betul atrial flutter. Ya, tapi kalau tidak, mungkin ini adalah suatu kondisi atrial fibrillasi. Oke, untuk perbandingannya bisa-bisa aja nih, ya bisa 2:1, bisa tergantung. Ya, tapi harus disebutkan, ya. Jadi apa ini ya atrial flutter dengan 2:1, gitu ya. Lalu terakhir yang kalian harus sebutkan ketika kalian ketemu gelombang atrial yang seperti ini, atrial flutter atau atrial fibrilasi, maka kalian harus menentukan respon dari ventrikelnya. Apakah slow ventricular response, normal ventricular response, atau rapid ventricular response. Kalau ini tadi heart rate-nya, tadi cuff-nya berapa bilangnya nih? Di sini untuk heart rate-nya itu 2 kotak besar sekitar 150 kali per menit dok. Itu menandakan Oke, kalau dia kalau rapid ventricular response. Oke, betul ya. Jadi ini adalah suatu kondisi atrial flutter 2:1 dengan rapid ventricular response. Itu di kesimpulan nanti, ketika misalkan OC dapat ini nih, kesimpulan sampai rapid ventricular response-nya harus kamu tulis, ya. Harus kamu tulis karena eh, ketika kita ketemu atrial flutter dan atrial fibrilasi, itu kan tembakan dari atriumnya itu sangat banyak, ya. Bisa ratusan kali, bahkan bisa sampai 200 kali. Ya, kita akan lihat AV node-nya itu menyalurkan semua impuls dari atriumnya atau tidak. Ya, prognosisnya gimana ya? Semakin cepat si atriumnya itu nembak dan semakin banyak yang dijalurkan oleh AV node, kita akan bisa mengganggu hemodinamik nih. Jadi kalau rapid ventricular response seperti ini bisa mengganggu hemodinamik tuh, ya, kayak gitu. Terus cut off-nya kalau rapid ventricular response, normal ventricular response, dan slow ventricular response itu berapa cut-nya? Kalau yang rapid ventricular response itu kalau nggak salah lebih dari 110 kali per menit ya dok. Oke, kalau slow ventricular response, Dia kurang dari 60 kali per menit. ya. Jadi kriterianya dengan takikardi sinus itu beda ya. Kalau misalkan sinus kan cut off-nya adalah 60 dan 99. Tapi kalau untuk ventricular response dalam hal atrial flutter dan atrial fibrilasi, maka cut off-nya adalah di atas 110. Ya, ketika heart rate-nya di atas 110, maka termasuk ke dalam rapid ventricular response. Tapi kalau heart rate-nya di bawah 60, maka itu slow ventricular
respons. Ya, jadi jangan bilang eh, atrial flutter takikardi, ya bukan ya, atau atrial flutter bradikardi, nah kayak gitu ya. Jadi kalian harus bilang rapid atau normal atau slow ventricular response. Oke, lanjut. Ya, apa ini? Izin dok. Ya, Ini atrial flutter dengan konduksi AV 2:1 dan 4:1 dok. Karena di sini kenapa? gelombang F itu khas membentuk seperti gigi gergaji. Untuk interval R ke R itu tidak teratur dok. Oke, jadi kenapa ini disebut atrial flutter? Karena R ke R tidak teratur dok. Sama bentuk ciri khas tadi yang seperti gigi hiu. Apakah yang tidak teratur itu pasti atrial flutter? Tadi atrial flutter yang sebelumnya teratur nggak? Bisa juga. Jadi jangan terjebak ya. Atrial flutter tuh bisa reguler, bisa. Makanya ada tadi tuh, ya, 2:1 gitu. Tapi bisa juga irreguler. Jadi jangan terjebak antara irreguler dan reguler ya. Atrial flutter tuh bisa reguler, bisa irreguler. Makanya kalian harus baca tuh dia gimana perbandingannya. Ya, alternating jadi beda-beda perbandingannya atau reguler sama terus perbandingannya. Ya, jangan terjebak. Bisa-bisa aja atrial flutter tuh irreguler atau bisa aja dia reguler. Lalu kenapa Hasim dia disebut atrial flutter? Geriginya kamu lihat di mana? Di lead 23 AVF dok. Tadi kan udah dijelasin. Untuk menentukan ini benar-benar yakin atrial flutter harus gimana, melihat di mana aja. Ada Lead yang mau 2, bantu? lead 2 dan lead V1 dok. Lead 1. V1 dok. Apa? Di lead AVF. AVF. Iya dok. Oh, nggak dengar dia berarti Hasim. Coba ada yang mau bantu nggak? Tadi gimana? Kenapa disebut atrial flutter? Kalian harus konfirmasi di mana aja. Izin dok, di lead 2, 3 AVF sama V1 dok. Ya, jadi prinsipnya adalah kamu harus perbandingkan konfirmasi betul atau tidak. Di lead yang menggambarkan di satu sisi dan yang menggambarkan di sisi yang lain. Gampangnya, kamu lihat di posisi inferior. Oke, yang di 2, 3 VF boleh. Setelah itu, kamu konfirmasi lagi di sisi sudut pandang yang lain. Di mana itu? Ya di prekordial. Di mana? Ya bisa di V1, V2. Kalau dia sama-sama ada gambaran seperti gigi hiu atau mata gergaji, maka bisa kami sebut itu sebagai atrial flutter. Tapi kalau tidak, mungkin itu yang lain ya. Apakah itu atrial fibrillasi atau yang oke. Itu ya, Sim ya. Jangan lupa ya. Baik dok. Oke, lanjut. Siapa nih? Saya lagi dok. Sini dok. Untuk kaki-kaki ini yang eh, sama dok atrial flutter, cuman dengan konduksi AV 4:1 dok. Jadi ini reguler nggak?
Irregular dok. Hah? Reguler apa irreguler? Regular dok. Reguler. Iya dok. Ya, jadi ini reguler, makanya saya bilang tadi ya. Antara flutter itu bisa reguler, bisa irreguler. Jadi jangan terpaku, terjebak dengan regularitasnya ya. Antara flutter itu bisa macam-macam ya. Seperti itu. Jadi ini heart rate-nya berapa? Masuk ke Eh, slow, normal, atau rapid ventricular response. normal dok. Ya, coba jadi kesimpulannya yang bagus lengkapnya gimana? KG kesimpulannya dengan irama reguler. Bukan kesimpulannya aja. Jadi ini Kesimpulannya apa? Tapi yang lengkap. atrial flutter 4:1 dengan eh, heart rate normal dok. Nyebutnya gimana kalau heart rate-nya normal? Tadi Dengan ventricular response normal dok. coba diulang gimana kesimpulannya harusnya. Eh, atrial flutter 4:1 dengan ventricular response yang normal dok. Ya, boleh seperti itu ya. Boleh kamu bilang ventricular responnya normal atau normal ventricular response. Artinya tetap harus ada bahasa yang menggambarkan respon ventrikelnya. Ya, jangan sampai lupa tuh. Ya, terus nggak boleh kamu bilang atrial flutter 4:1 normal, normal apa gitu ya. Ya nanti bingung lagi yang ujinya. Normal maksudnya normal apa? Ya, normal ventricular respon atau respon ventricularnya normal. Jadi disebutkan tuh, itu normalnya yang mana. Ya, jangan lupa ya, hasil ya. Yuk, lanjut. Baik, dok. Izin jawab lagi dok. Untuk yang ini atrial fibrilasi dengan rapid ventricular response dengan rate 122 kali per menit dok. Untuk course AF tampak pada lead P1 dengan Waduh, irama ada course AF ya. Ya udah, kesimpulannya aja deh. Ini apa? Kesimpulannya. Nanti kalau saya tanya alasannya baru kamu jawab. Alasan kesimpulannya apa? atrial fibrilasi dengan rapid ventricular response dok. Oke, kenapa ini atrial fibrilasi? Karena dilihat di lead 23 AVF-nya sama untuk mastiinnya bisa dilihat di lead 1 dok. Di lead apa? Lead 1. Kalian itu harus lengkap-lengkap ya. Lead 1 dengan P1 itu beda loh. Ya, kalian sebutkan harus benar yang mana. Lead 1 itu lead ekstremitas, lead V1 itu lead prekordial. Jadi jangan jangan mensimplifikasi. Jadi kenapa? Jadi gimana ini? Kenapa atrial fibrilasi? Dilihat di 23 AVF-nya, P-nya tidak teratur dok. Setelah itu untuk memastikannya dilihat di lead V1. V1-nya ada apa? Di V1
Ya, apa yang kamu lihat di V1? Eh, bergerigi tapi tidak khas seperti atrial flutter mungkin dok. Oke, ya. Jadi, kenapa ini atrial fibrilasi? Kamu harus tahu dulu ya. Atrial fibrilasi itu hmm, sebetulnya ya, kalau atrial flutter itu impuls yang ditembakkan oleh atrium itu masih bisa kelihatan oleh mata kita di EKG, makanya bentukannya seperti gigi itu. Itu kalau atrial flutter. Yang jumlahnya masih relatif bisa kita baca. Tapi kalau atrial fibrilasi, impuls yang dihasilkan oleh atrium itu sangat banyak. Saking banyaknya dan saking bertumpuk-tumpuknya si gelombang P itu menyebabkan gambaran di EKG-nya malah kelihatan tidak nampak apa-apa karena saking itu numpuk-numpuk tuh. Jadi seolah-olah kayak garis lurus nggak beraturan aja ya. Jadi ketika kamu lihat gelombang P-nya itu garisnya kok apa sih ini enggak gelombang P kok bukan orang manjal-manjal apa apa kalau bukan tapi reguler mungkin itu adalah atrial fibrilasi. Kenapa? Karena dia saking banyaknya tuh impuls dari atrium numpuk ya. Jadi impulsnya numpuk. Kamu lihat di 23 APF ada gambaran seperti itu ya. Gelombang P-nya nggak jelas tapi dia irregular. Tapi ada yang muncul, ada yang enggak ya. Terus kamu lihat di V1. Di V1 ada seperti biji gerigi ya. Tapi ini atrial flutter bukan ya. Ingat, atrial flutter harus kalian konfirmasi ya. Di V1-nya oke lah ada gigi gerigi seperti itu. Tapi di lift lain ada nggak? Di sudut pandang yang lain ya, di interior, oh nggak ada ya. Berarti ini bukan atrial flutter. Pak, ini disebut apa? Itu maka disebut sebagai atrial fibrilasi. Terus yang kamu sebut sebagai koars AF itu yang mana? Yaitu yang kamu lihat di V1 itu sebagai koars AF ya. Jadi itulah yang menyebabkan oh iya betul berarti ini adalah suatu atrial fibrilasi. Ya, kalian boleh tahu ini kesimpulannya apa, mungkin dikasih tahu temennya, oh ini yang ini ya, koars AF ya, ini atrial fibrilasi, ini atrial flutter atau ini SPT dan lain-lain. Tapi kalian harus tahu alasannya apa ya karena variasi dari bentuk atrial fibrilasi, atrial flutter itu sangat banyak ya jadi nggak bisa kamu mengungkapkan oh ASAF pasti P1-nya begitu apakah selalu pasien begini ya enggak lah ya makanya prinsipnya kamu harus paham prinsipnya harus ya sampai sini ada yang mau tanya nggak? Oke nggak ada ya ya udah diingat-ingat ya atrial flutter atrial fibrilasi itu agak tricky nih Pak. Tapi bisa. Terus heart rate-nya berapa? Ini hasil tadi berapa heart rate-nya? Sekitar 120 dok per menitnya. Bagaimana cara menghitungnya? Dilihat dari 300 dibagi Ini kan bagaimana cara menghitungnya hasil?
Dilihat di lead 2 terdapat 15 kotak di tengah, terus ada 6 kotak besar. Oke, temennya dia mau bantu gimana cara menghitung heart rate-nya. Ya, ingat ya, jangan cuma dihafal. Ya, jangan cuma dihafal, kalian harus paham prinsipnya. Ini bagaimana cara menghitungnya, kalau regular bagaimana, kalau irregular gimana. Siapa yang membantu? Izin jawab dok. Mungkin kalau Ya, irregular dihitung semuanya dok. ya gimana ngitungnya? Saya tekan hanya. Jadi ini berapa? Kata tadi 120-an. Oke, gimana cara hitungnya nih kalau di sini KG ini? Kita hitung misalnya kita ambil eh, sekitar kalau misalnya di bawah ini ada berapa kotak besar ya? Lu bisa pakai ini kan, anotatif kan ini, coba aja di draw. Hitung dari mana sampai mana. Ini misalnya kamu ngitung mau dari sini sampai sini, misalnya. Di sini, nah itu gimana cara ngitungnya? Apa yang kamu hitung? Misalnya diambil 15 kotak besar dok. Terus kita hitung jumlah Eh, kompleks KRS-nya. coba kamu coba kamu gambar deh. Bisa kan? Saya juga bisa kan tuh, coret-coret. Coba kamu gambar. Gimana cara ngitung? Ini kotak kecilnya coba titik-titikin. Kotak besarnya titik-titikin mana yang kamu mau hitung. Kotak kotak besarnya titik-titikin deh. Bentar dok. Penyoret ini. Bisa kan? Sudah dok. Bentar. Terusnya bikin ini apa? Nanda-nandain. Ya, Nah, itu dok. tuh coba tuh. Zakuan muncul tuh. Coba. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25. Mungkin kita ambil 25 kotak besar dulu dok. Eh, Setahu saya kalau misalnya 5 kotak besar itu sama aja 1 detik dok. Berarti kalau 5 kotak besar, 25 kotak besar berarti 5 detik. Lalu kita hitung di sini ada beberapa kompleks KRS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kompleks KRS dok. Lalu kita kalikan, eh, tadi kan 5 detik, berarti kita kali 12 biar jadi 60 detik. Berarti di sini kita kali tadi 9 dikali 12 itu sekitar 108 kali dok per menit. Oke, ya sebetulnya prinsip caranya itu betul. Prinsip caranya betul. Cuman ketika kamu melihat gambaran yang seperti ini, dari sini sampai ke, sorry, sampai sini ke sini, kamu harus cari mana yang lebih rapat-rapat, ya. Yang lebih rapat-rapat daerah mana? Daerah sini kan? Nah, daerah sini yang lebih rapat-rapat, maka disitulah yang harus kamu hitung, ya. Sebetulnya mau 5 detik, mau 3 detik, mau 6 detik itu terserah aja, ya. Asal pengalinya benar. Tadi kalau 5 detik berarti pengalinya 12. Kalau 6 detik berarti pengalinya 10. Kalau 5 detik berarti pengalinya 20. Ya. Jadi
Oke, sorry tadi sayanya mental ya kayaknya ya. Oke, ya. Jadi kayak gitu ya. Kalau irreguler 30 kotak besar atau selama 6 detik dikali 10 ya. Kalau kayak gini bisa dihapus sih. Harusnya bisa kan? Karena saya mental jadi nggak bisa kehapus ya. Oke, ya, ya udah lanjut. Oke, silakan. Siapa lagi nih? Izin dok. Ya, Untuk yang ini dia atrial fibrilasi lagi dok, karena di lead 2 sama lead P1 itu terlihat gelombang P-nya halus dok. Halus nggak beraturan, dan untuk eh, iramanya atrial, untuk R ke R-nya itu sekitar 80 kali 80 kali per menit. Berarti normal ventricular response yang bisa dihitung dengan 4 di lead 2 itu 4 setiap 4 kotak besar dikali 20. Nah, hasil 80 kali per menit tuh. ya. Oke, lanjut. Siapa ini? Mungkin dokter, jadi yang ini masuk ke atrial fibrillasi, Suaranya kecil banget. udah terdengar dok? Agak mendem gitu suaranya. Udah. Oke, coba. Baik, yang ini tuh dia masuknya ke atrial fibrillasi karena di situ kita lihat ada apa gerginya gitu. Nah, terus juga pas di S1-nya kan ada gergi tapi pada bagian di V2 sama V3-nya itu nggak ada. Terus bisa dilihat juga di situ untuk iramanya itu dia normal 40 sampai 60. Dia heart rate-nya 75 kali per menit. Ya, oke. Jadi ini atrial fibrilasi ya. Jangan ketukar dengan atrial flutter. Ya, seperti yang tadi konfirmasi di lead prekordial dan lead inferiornya. Oke, lanjut. Terus nanti selanjutnya ini juga sama, itu atrial fibrillasi. Dia apa Apa? dia atrial fibrillasi juga dok. Oke, atrial fibrilasi itu ciri-cirinya apa sih? Reguler nggak? Hmm, enggak dok, irregular, nggak beraturan. Reguler. Nah, ini reguler apa irreguler? Ini regular, Jadi ini atrial fibrilasi bukan? bukan.
Oke, jadi ini apa? Maaf ya dok, apa ini LBBB itu ya dok? Left bundle branch block. Tuh, nggak kedengeran. Izin dok, kalau saya maaf ini kalau menurut saya left bundle branch block apa dok? Yang lain kedengeran nggak? Saya sih agak kumur-kumur jadinya mendem-mendem ya. Sudah Ini terdengar dia belum ada dok? ini nggak? Ada pakai apa tuh namanya? Headset handphone nggak? Coba pakai deh. Nah, Saya suaranya nggak kedengeran. sudah terdengar belum dok? Ya, sudah. Baik, izin dok, ini kan memang terlihatnya dia tidak apa reguler kan? Apa mungkin ini LBBB Ini itu reguler apa nggak reguler? reguler dok? Tapi Reguler. Jadi, ya atrial fibrilasi itu dia ingat ya, impuls yang ditembakkan oleh atrium itu sangat-sangat banyak. Sehingga ketika impuls yang ditembakkan sangat banyak, tinggal respon dari avenotnya tuh, respon dari ventrikelnya, dia ingin meneruskan impulsnya itu banyak atau tidak. Kalau banyak berarti jadi rapid, kalau normal jadi normal, kalau lambat berarti jadi slow. Tapi karena dia rebutan masuk ke dalam avenotnya, maka bentuknya menjadi irregular QRS-nya. Karena ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang lebih lambatnya, ada yang cepatnya gitu. Makanya jadi jaraknya jadi nggak sama tuh, ya RQR-nya jadi irregular. Lalu ini bagaimana ini kok dia ada gambaran reguler seperti ini? Jadi atrial fibrilasi bukan? Iya, ini atrial fibrilasi, tapi tidak ada satupun, ya ingat, ini atrial fibrilasi, tapi tidak ada satupun impuls dari atriumnya itu yang dikonduksikan atau dialirkan oleh avenot. Ya, nggak ada satupun nih. Lalu itu apa dok? Itu adalah penyelamatnya, ya, itu adalah penyelamat dari ventrikelnya yang disebut sebagai junctional escape rhythm. Ya, harusnya atrial fibrilasi itu kan dialirkan oleh avenot, ya, menjadilah tadi ya slow ventricular response, normal ventricular response, rapid ventricular response. Tapi ini enggak, ya, iramanya reguler dan tidak ada satupun dari atrial fibrilasinya, impuls dari atriumnya yang dialirkan ke avenot sehingga menjadi QRS. Lalu ini QRS dari mana? Ini adalah QRS dari irama penyelamatnya. Ventricle itu kalau tidak ada impuls yang dialirkan ke mereka, mereka akan otomatisasi mengeluarkan irama penyelamat. Ventricle nggak boleh berhenti dong. Kalau ventricle berhenti gimana maunya mati pasti orang ya. Jadi dia pasti ada irama penyelamat. Nah, irama penyelamatnya ini yang mengambil alih kontraktilitas dari ventricle, makanya tampak seperti ini karena tidak ada satupun impuls yang dialirkan. Lalu ini apa disebutnya? Ini adalah atrial fibrilasi dengan total AV block, ya. Jadi ketutup tuh avenotnya, nggak ada impuls yang masuk ke avenotnya, nggak ada yang bisa dialirkan ke ventricle sehingga ventrikelnya ambil alih di dia sendiri. Muncul namanya junctional escape gitu. Ya, oke lanjut.
Izin dok untuk yang ini sinus pause atau sinus arrest karena iramanya lolos junction itu QRS-nya dia sempit sama heart rate-nya 58 kali per menit. Jadi ini iramanya apa? Irama. Jadi iramanya apa ini? Iramanya sinus ya dok. Kenapa iramanya sinus? Karena di gelombang P-nya hilang. Nah, ada gelombang P-nya hilang, iramanya sinus. Iya. Irama sinus itu apa sih, India? Tadi kan di awal udah dijelasin. Nggak usah terjebak sama kesimpulan yang kamu udah tahu. Oh, ini namanya sinus arrest itu begini. Nah, tanyanya simpel, ini iramanya apa? Nanti baru dari situ kamu baru bisa bedakan, oh ternyata sinus arrest itu yang ini ya. Apa ini jadi iramanya apa? Irama lolos junction ya dok. Junctional. Karena QRS-nya Ya. sempit. Irama, irama tuh dilihat dulu iramanya yang normalnya ada nggak yang normal. Kalau ada yang normal, sebut irama normalnya dulu. Iramanya apa ini? Jadi ini adalah kalau ditanya iramanya, ya ini iramanya sinus. Kenapa sinus? Jadi lihat dong morfologi gelombang P-nya, ya. Oke, iramanya sinus. Lalu kamu lihat tuh yang di sini, ya, ya. Kamu lihat tuh, ini ada gelombang P, ya jadi, sorry sorry. Ini ada gelombang P, ini ada gelombang P, ya. Lalu irama yang, bentar ya. Ini gelombang P. Ini ada gelombang yang sinus P diikuti CRS, P diikuti KRS, P diikuti KRS. Ya. Lalu yang di bagian sini, ini nggak ada. Ya. Tapi awalnya iramanya sinus. Tapi tiba-tiba gelombang P-nya nggak ada. Tapi kok ada KRS-nya? Ya. Jadi kalau ditanya ini apa? Ini adalah gelombang sinus dengan junctional escape rhythm. Kenapa junctional? Karena KRS-nya masih sempit-sempit. Jadi escape rhythm itu adalah irama penyelamat. Ya, irama penyelamatnya. Kalau dia QRS-nya masih sempit-sempit, disebut sebagai irama junctional. Tapi kalau QRS-nya lebar-lebar, itu disebut sebagai irama ventrikular, ventrikular escape rhythm. Kalau kayak gitu, tapi ini junctional escape rhythm. Lalu di mana yang disebut sinus arrest-nya? Ya sinus arrest-nya ini karena di sini nggak ada sinusnya, nggak ada gelombang P lagi. Ini gelombang lead 2 nih. Lead 2 itu adalah tempat kita melihat gelombang P pertama kali, sinus apa bukan itu di sini. Atau morfologinya bagus apa enggak itu di sini. Ya, lihat P-nya upright, P-nya positif di lead 2. Dari muncul nih gelombang sinus gelombang sinus. Ternyata P-nya nggak muncul, cuma ada irama penyelamatnya doang. Dan dia cukup lama tuh, jarak dari sini sampai ke sini kan panjang, ya, bisa sampai 3 detik. Ketika munculnya selama ini, maka itulah yang disebut dengan sinus pause atau sinus arrest. Gitu. Jadi kalau kesimpulannya bagaimana dok? Ya kesimpulannya sinus rhythm dengan sinus arrest. Ya, seperti itu.
Oke ya, paham ya. Jadi kalian sudah boleh tahu kesimpulannya, tapi harus tahu alasannya. Oke, lanjut.